sini kita akan membuat database rumah sakit menggunakan XMPP MySQL. Sebelum kita mulai, semuanya harap pegangan. Pertama, saya membuka aplikasi XMPP, kemudian menjalin Apex dan MySQL. Setelah itu saya membuka PHP MyAdmin melalui tombol admin pada MySQL. Jika saya membuat database baru, klik New, saya membuat database rumah sakit. Kemudian klik Create hingga database berhasil dibuat. Database selesai dibuat, saya mulai membuat tabel yang pertama, itu pasien. Klik database lalu isi dengan tabel pasien, kemudian mengisi nama tabel pasien dengan jumlah kolom sebanyak 4, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat, dan no HP. Nah, di sini saya memilih INT itu sebagai angka dan varchar itu sebagai huruf untuk mengisi tabelnya. Pada kolom ID pasien, saya memilih tipe INT, menjadikannya sebagai primary key. Klik save. Ini gambaran setelah tabel berhasil kita buat. Berikutnya saya membuat tabel dokter dengan 3 kolom, yaitu ID dokter, nama dokter, dan spesialis. Di kolom ID dokter juga menggunakan tipe data INT, dijadikan primary key. Nah, selanjutnya saya membuat tabel obat dengan 3 kolom yang berisi ID obat, nama obat, dan stok. Nah, pada bagian kolom ID obat dijadikan primary key. Kemudian saya membuat tabel baru yang bernama tabel pemeriksaan dengan 5 kolom, yaitu ID periksa, ID pasien, ID dokter, tanggal periksa, dan diagnosa. Pada kolom ID periksa dijadikan primary key, sedangkan ID pasien dan ID dokter nantinya akan dijadikan foreign key untuk menghubungkan tabel pemeriksaan dengan tabel pasien dan dokter. Terakhir, saya akan membuat tabel resep dengan 4 kolom, yaitu yang berisi ID resep, ID periksa, ID obat, dan dosis. Pada kolom ID resep dijadikan primary key, sedangkan ID periksa dan ID obat akan dijadikan foreign key untuk menghubungkan ID periksa dengan tabel pemeriksaan dan ID obat dengan tabel obat. Setelah selesai dibuat, klik rumah sakit. Inilah gambaran semua tabel yang kita buat. Selanjutnya saya membuat relasi antar tabel melalui menu relation view pada tabel pemeriksaan. Saya menghubungkan ID pasien dengan tabel pasien dan ID dokter dengan tabel dokter. Tujuan relasi pada database ini dibuat agar setiap tabel dapat saling terhubung, sehingga database menjadi lebih struktur dan tidak terjadi perulangan data. Kemudian pada tabel resep, saya menghubungkan ID periksa dengan tabel pemeriksaan dan ID obat dengan tabel obat. Sama seperti tadi, tujuan relasi ini itu agar semua saling terhubung dan tidak jadi perulangan antar data.
klik pada bagian ini gambaran jika semua data yang kita buat tadi sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang kita buat tadi. Yang pertama kita buat itu tabel pasien, klik menu insert. Yang pertama itu ada ID pasien, kita buat satu saja. Nama pasien kita buat nama saya sendiri ya, Dion Senturi. Alamat Medan, no HP itu bebas, yang penting angka karena kita buat tadi MT ya. Data yang kedua kita buat ID pasien itu 2, nama pasien Ronaldo, alamat Binjai, no HP bebas seperti tak biasa. Lalu klik go agar data tersimpan. Sepertinya datanya terlalu sedikit, kita tambah saja, kita insert lagi. ID pasien 3, nama pasien kita buat misi, alamat tebing tinggi, no HP bebas, penting angka. Lalu klik go lagi agar tersimpan. Selesai kita buat ini gambaran atau isi data yang kita buat tadi. Selanjutnya kita isi data pada double dokter, klik menu insert. ID dokter kita buat satu saja, nama dokter kita buat Andi Wijaya, spesialis umum. Data yang kedua kita buat ID dokter 2, nama dokter Rina Sari, spesialis anak. Klik go agar datanya tersimpan. Kita tambah saja satu lagi agar sama seperti tadi. ID dokter kita buat 3, nama dokter kita buat Budi Hartono, spesialis jantung. Selanjutnya kita mengisi data pada tabel obat. Seperti biasa klik menu insert. Karena kita ingin buat 3 data, langsung kita tambah dari sini saja. ID obat 1, nama obat paracetamol, stok 150. Sepertinya kita salah buat tabel tadi, itu nama dokter, seharusnya kita buat nama obat, karena yang buat cowok pasti ada salahnya. What? Data yang kedua kita buat ID obat 2, nama obat amoxicillin, stok 50. Data yang ketiga kita buat ID obat 3, nama obat vitamin C, stok 200. Klik go agar data tersimpan. Ini data yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mengisi tabel pemeriksaan. Klik menu insert seperti biasa. Kita ingin mengisi 3 data, kita tambah saja. ID periksa kita buat 1, ID pasien, ini gunanya relasi tadi itu semua saling terhubung. Jadi di sini di pasien kita buat Dion Senturi, ID dokter kita buat Andi Wijaya. Untuk tabel periksa itu kita buat tanggal sekarang saja. Diagnosa demam. Selanjutnya kita buat data yang kedua, ID periksa kita buat sini 2, ID pasien kita buat
Ronaldo. Tadi dokter kita buat Rinasari. Untuk tanggal kita samakan aja sama data yang pertama tadi. Diagnosanya kita buat flu saja. Data yang ketiga kita buat adi periksa 3, adi pasien kita buat Messi, adi dokter kita buat Budi Hartono. Tanggalnya kita samakan seperti yang tadi. Untuk diagnosanya hipertensi. Klik go. Ini data yang kita buat tadi. Sekarang kita isi tabel resep. Klik menu insert. ID resep kita buat 1, ID periksa kita buat demam 1. Itu fungsi tadi foreign key tadi saling terhubung. ID obat kita buat paracetamol 1, dosisnya kita buat 3 kali 1 sehari. Kita tambah dulu karena kita mau buat 3 data. Data yang kedua kita buat ID resep 2, ID periksa flu 2, ID obat kita buat amoxicillin, dosisnya 2 kali sehari. Data yang ketiga kita buat ID resep kita buat 1 kali 1. Maaf, salah. Biasa orang ganteng banyak salahnya. Kita buat ID resep 3, ID periksa kita buat 3, hipertensi. ID obat kita buat 3, vitamin C, dosis 1 kali 1 sehari. Klik go. Ini database yang kita buat tadi. Kita cek lagi apakah masih terhubung yang kita buat tadi. Ya masih terhubung. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, semoga hari-hari kalian bahagia.